Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranfani Pratama di kelas 11 MIPA 2 dari SMA Negeri 1 Pontianak. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan terkait periode awal kemerdekaan bangsa Indonesia, yakni apabila Kaigun tidak ada di Indonesia, apakah Indonesia akan tetap merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 atau bahkan lebih awal? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, alangkah baiknya kita untuk mengulas sedikit mengenai apa itu Kaigun serta bagaimana hubungan Kaigun terhadap proses kemerdekaan awal bangsa Indonesia. Kaigun atau Dai Nippon Teikokyu Kaigun adalah angkatan laut milik Kekaisaran Jepang yang dibentuk pada tahun 1869 dan dibubarkan pada tahun 1947. Kaigun sendiri merupakan angkatan laut yang paling kuat pada masa Perang Dunia Kedua, mengalahkan angkatan laut milik Amerika Serikat dan Kerajaan Britania Raya. Nah, dalam bagian keanggotaan Kaigun sendiri, terdapat seorang perwira yang kelak perwira tersebut akan memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Perwira tersebut ialah Laksamana Muda Tadashi Maeda. Laksamana Maeda sendiri adalah seorang perwira dari Angkatan Laut Kekaisaran milik Jepang yang ditugaskan sebagai kepala perhubungan Kaigun dengan Angkatan Darat Kekaisaran Jepang di Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya pihak sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Hal ini membuat Kekaisaran Jepang terdesak sehingga menarik kembali pasukan-pasukannya yang di seluruh dunia hingga akhirnya Jepang menyerah kepada sekutu. Hal tersebut menyebabkan pihak Jepang untuk mengundang petinggi-petinggi PPKI seperti Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, serta Rajiman Widyodiningrat untuk pergi ke Dalat, Vietnam untuk membahas mengenai kemerdekaan bangsa Indonesia. Setelah mereka membahas mengenai kemerdekaan tersebut, mereka kembali ke Indonesia dan menyatakan kepada seluruh anggota PPKI bahwasanya Jepang telah memberikan kemerdekaan bagi Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Hal ini menimbulkan kontroversi antara golongan tua dan golongan muda, yang mana golongan tua mengharapkan kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus, sedangkan anggota muda tetap bersikeras agar kemerdekaan dimajukan hingga tanggal 17 Agustus 1945. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945, di mana Insinyur Soekarno serta Muhammad Hatta diculik paksa oleh golongan muda untuk mendesak agar terjadinya proklamasi lebih cepat pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah mendapat kabar dari Ahmad Subarjo bahwasanya Jepang telah kalah dalam perang dan telah menyerah terhadap sekutu. Kemudian pada saat tersebut Laksamana Maeda lah yang memberikan tempat kediamannya untuk dijadikan sebagai tempat menulis teks proklamasi. Yang kemudian teks proklamasi tersebut dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat pagi hari. Hal tersebut menjadikan bukti bahwasanya Laksamana Maeda memiliki peran yang penting dalam proses kemerdekaan bangsa Indonesia karena telah memberikan tempat kediaman serta menjamin keamanan kepada anggota PPKI bahwasanya mereka telah aman dari intel Jepang. Bahkan saat setelah Laksamana Maeda sendiri telah wafat, Ahmad Subarjo dalam memoarnya menyebutkan bahwasanya Indonesia telah kehilangan seseorang yang berperan penting dalam proses kemerdekaan bangsa Indonesia. Di detik-detik proklamasi Indonesia, seorang Laksamana Maeda telah menunjukkan sifat seorang samurai Jepang yang mengorbankan diri demi terwujudnya cita-cita luhur rakyat Indonesia, yakni Indonesia merdeka. Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwasanya apabila Kaigun tidak ada di Indonesia, malah akan memperlambat proses kemerdekaan bangsa Indonesia. Mengapa? Karena dengan tidak adanya Kaigun di Indonesia, maka akan menyebabkan kita tetap dijajah Belanda hingga kita tidak tahu kapan. Mungkin saja kita akan tetap dijajah hingga sampai sekarang. Sehingga peran Kaigun dalam kemerdekaan Indonesia sangatlah besar. Mengapa? Karena Kaigun secara tidak langsung turut membantu proses kemerdekaan bangsa Indonesia. Serta di dalam bagian keanggotaan Kaigun sendiri terdapat seorang perwira yang turut membantu kemerdekaan bangsa Indonesia. Sehingga itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.